Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu terkait efektivitas media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran sejarah melalui spin game atau roda sejarah berbasis PowerPoint. Sebelum saya menjelaskan apa yang mencakup dalam proposal saya ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahilda Rohima, NIM 1904645 dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, saya mendapat kutipan atau pendapat dari seorang Hegel yang mengatakan bahwa perlakuan paling konyol yang sering diterima sejarah ini adalah manusia yang tak pernah belajar darinya. Nah, untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, tentunya kita harus mempelajari sejarah agar dapat menjadi pedoman untuk masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Nah, kita masuk saja pada penjelasan kita ya. Yang pertama itu terkait identifikasi masalah. Nah, dalam laporan penelitian saya ini terdapat 4 identifikasi masalah yang saya temui pada saat observasi di lapangan. Yang pertama yaitu penggunaan media yang itu saja membuat peserta didik bosan atau kurang tertarik untuk belajar sejarah. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMA M1 Talamau yang terkhususnya di kelas 11 IPS 1 ini, guru ini menggunakan media dalam menyampaikan materinya yaitu menggunakan media yang itu saja, membuat peserta didik ini merasa bosan. Proses belajar mengajar yang dalam kelas ini kaku, monoton, dan tidak menuju ke arah perbaikan. Nah, yang kedua ini, guru jarang atau hampir tidak pernah menggunakan media pembelajaran interaktif. Berdasarkan temuan yang saya dapatkan pada saat observasi, di sini guru ini hampir dikatakan jarang atau tidak pernah menggunakan media pembelajaran interaktif. Guru-guru tersebut hanya menerapkan media pembelajaran berupa presentasi dan sebagainya. Hal ini lantas tidak merubah minat peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga yaitu pembelajaran sejarah dengan jarang menggunakan media yang masih berpusat pada guru, sehingga peserta didik kurang meminati pembelajaran sejarah. Nah, tentu saja tanpa adanya faktor pendukung pada pembelajaran atau proses belajar, hal ini adanya kurang tertarikan atau kurang minatnya peserta didik akan pembelajaran tersebut. Terkhusus pada pembelajaran sejarah yang kita ketahui itu banyak mengenai sejarah-sejarah, tahun, atau sebagainya. Hal ini membuat peserta didik merasa bosan dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu guru ini kurang berinovasi, berkreasi, dan kurang adanya kreativitas seorang guru dalam penggunaan media pembelajaran. Di zaman yang modern yang serba canggih, yang mana teknologi ini sudah berkembang pesat di kalangan anak muda, remaja, dan orang tua ataupun orang dewasa, tentu hal tersebut bukanlah faktor penghalang seorang guru. Namun kenyataannya di sini saya temui bahwa guru tersebut kurang berinovasi. Kemungkinan hal ini terjadi apabila mereka menggunakan media. Mereka akan merasa penggunaan media itu akan mempersulit mereka dalam menyampaikan materi pembelajaran. Padahal penggunaan media ini bisa dikatakan faktor pendukung loh dalam
pembelajaran sejarah. Nah, untuk itu seharusnya guru tersebut harus berinovasi dan berkreativitas mungkin dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, kita masuk saja pada poin yang kedua, yaitu terkait rumusan masalah. Di sini saya menyampaikan dua rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimanakah proses mengembangkan dan menerapkan media permainan roda sejarah spin game untuk meningkatkan minat peserta didik. Yang kedua yaitu, apakah permainan roda sejarah atau spin game efektif, efisien, dan layak digunakan sebagai media pembelajaran sejarah dalam meningkatkan minat peserta didik di kelas 11 IPS 1 SMA N1 Talamau. Nah, dari rumusan masalah ini kita dapat nantinya dapat mengetahui proses pengembangan dan bagaimanakah menerapkan media pembelajaran permainan ini, dan apakah media permainan ini efektif, efisien, ataukah layak digunakan saat proses belajar mengajar berlangsung nantinya. Yang ketiga yaitu kita masuk pada batasan masalah. Setelah kita mengetahui identifikasi masalah dan rumusan masalah yang kita bahas tadi, di sini saya memuat 4 batasan masalah supaya nantinya ketika kita melaksanakan proses pengembangan tidak melenceng dari pembahasan atau topik pembahasan yang kita buat. Yang pertama itu, dalam penelitian ini memfokuskan pada keefektifan penggunaan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran sejarah melalui roda sejarah atau spin game berbasis berpoin. Subjek penelitian yang saya teliti ini yaitu siswa-siswi kelas 11 IPS 1 yang berjumlah 26 orang. Yang ketiga itu spasial atau tempat penelitian yang saya teliti itu di SMA N1 Talamau di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat yaitu materi pembelajaran yang saya angkat dari media ini, saya memilih yaitu KD 3.7, yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya, yang keempat, tujuan pengembangan. Dalam proposal ini saya menerapkan tujuan pengembangan diharapkan nantinya dapat menganalisis proses atau cara pengembangan serta menghasilkan media pembelajaran berupa permainan roda sejarah spin game berbasis berpoin agar dapat diterapkan atau dilakukan dalam proses belajar mengajar oleh guru nantinya dan untuk meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Nah, yang kedua yaitu menganalisis dan menghasilkan media permainan roda sejarah atau spin game yang efektif, efisien, dan layak digunakan sebagai media pembelajaran sejarah dalam meningkatkan minat peserta didik di kelas 11 IPS 1 SMA N1 Talamau. Nah, kita masuk pada poin yang selanjutnya yaitu manfaat pengembangan. Dalam proposal penelitian saya ini, saya menerapkan atau saya memfokuskan manfaat pengembangan saya. Yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan, terkhusus pada pengembangan media pembelajaran sejarah, serta dapat bermanfaat sebagai referensi untuk pedoman penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini juga, dalam manfaat teoritis dapat menambah pengetahuan dan wacana baru tentang pengembangan media permainan dalam pembelajaran sejarah. Nah, kita masuk pada manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Pada manfaat praktis ini terdapat 2 poin. Yang pertama, manfaat praktis
bagi guru. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan guru dalam pengembangan media permainan pembelajaran sejarah, yaitu media roda sejarah atau spin game. Dari media pembelajaran ini diharapkan guru dapat menciptakan suasana yang menarik dan interaktif dan manfaat praktis bagi peserta didik. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peserta didik dalam mengembangkan minat peserta didik terhadap pembelajaran sejarah dan permainan pembelajaran. Media permainan ini diharapkan dapat meningkatkan dan juga dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, kita masuk pada spesifikasi produk yang dikembangkan. Dari spesifikasi produk yang dikembangkan ini terdapat 7 poin yang dirancang oleh peneliti. Yang pertama yaitu media permainan roda sejarah atau spin game dirancang sebagai faktor pendukung pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan dan cara berpikir sejarah peserta didik dengan kajian materi dalam KD 3.7. Yang kedua, media permainan roda sejarah ini dibuat dengan menggunakan aplikasi PowerPoint yang berisikan gambar, materi, dan permainan yang diputarkan oleh peserta didik dengan menekan tombol start atau stop. Yang ketiga yaitu dibuat dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi PowerPoint sehingga lebih efektif, lebih mudah, dan juga lebih efisien dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang kita ketahui bahwa aplikasi PowerPoint ini banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh guru pada saat menyampaikan presentasi materi pembelajaran. Nah, di sini penyaji atau peneliti mengembangkan suatu produk baru yang mana penggunaan aplikasi ini tak hanya dimanfaatkan untuk presentasi saja, tetapi juga digunakan untuk media permainan berupa roda sejarah atau spin game ini. Nah, kita masuk pada poin keempat. Pada poin keempat ini terdapat komponen yang terdapat dalam game permainan roda sejarah ini, yaitu roda putar yang berbentuk lingkaran, poros roda sejarah, pijakan, dan anak panah yang dapat diperoleh oleh guru dengan memilih menu-menu atau ikon-ikon yang ada di PowerPoint tersebut. Jika seorang guru pernah menggunakan Microsoft PowerPoint ini, tentunya mengetahui ikon-ikon apa saja yang dapat digunakan untuk membuat media permainan roda sejarah ini. Yang kelima yaitu pada komponen panah atau tombol untuk menekan start atau stop ini saat memutar roda sejarah atau spin game ini dapat diperoleh oleh guru dengan memilih pada ikon-ikon yang ada pada Microsoft PowerPoint. Misalnya pada menu insert dan juga menu animation dan sebagainya. Yang keenam, dapat memanfaatkan ikon animation untuk menambah kemenarikan media permainan ini. Hal ini juga selaras pada kreativitas, sesuai dengan kreativitas guru tersebut. Yang ketujuh, soal dan materi pembelajaran roda sejarah ini dibuat di slide yang lain sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada roda sejarah tersebut. Kemudian ketika roda sejarah ini terhenti pada suatu materi atau soal, maka guru akan menekan soal materi tersebut dan diarahkan pada bentuk soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya yaitu terkait kajian teori. Kajian teori yang dikembangkan oleh peneliti terdapat 4 poin. Yang pertama, hakikat pembelajaran.
Yang kedua, hakikat pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran permainan roda sejarah, spin game berbasis PowerPoint, dan minat peserta didik akan pembelajaran sejarah. Pada poin pertama, yaitu mengenai hakikat pembelajaran sejarah, terdapat 3 hakikat pembelajaran sejarah yang disampaikan oleh peneliti atau yang dimuat oleh peneliti. Yang pertama yaitu pengertian belajar, yang kedua pengertian pembelajaran, yang ketiga pengertian pembelajaran sejarah dan manfaat pembelajaran sejarah. Yang kedua yaitu media pembelajaran sejarah. Media berasal dari kata Latin yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar. Kata media adalah suatu alat yang digunakan sebagai perantara atau pengantar informasi dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat atau sarana dengan berbagai media yang digunakan yang dapat membantu dalam menyampaikan informasi yang berupa materi pembelajaran yang dirancang oleh guru yang dapat merangsang peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Media pembelajaran ini memiliki banyak varian atau jenis, termasuk salah satunya yaitu buku, video, film, poster, kartun, diagram, dan permainan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu media permainan roda sejarah atau spin game berbasis PowerPoint. Spin game atau game roulette ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti roda kecil. Permainan roda sejarah ini terinspirasi oleh permainan game roulette. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, roda sejarah atau kata roda ini berarti benda bundar yang berbentuk lingkaran. Roda yaitu sebuah lingkaran yang dapat diputar atau diputarkan. Jadi dapat kita ketahui bahwa roda sejarah yaitu suatu objek yang berbentuk bundar atau lingkaran yang dapat diputar. Penggunaan aplikasi berbasis PowerPoint ini dalam pembuatan media permainan roda sejarah atau spin game menjadi inovasi terbaru yang dikembangkan oleh peneliti, yang mana kita ketahui bahwa aplikasi PowerPoint ini biasanya digunakan oleh penggunaan aplikasi PowerPoint dalam pembuatan media pembelajaran permainan roda sejarah atau spin game ini merupakan inovasi terbaru yang diciptakan oleh peneliti. Yang kita ketahui bahwa aplikasi PowerPoint ini digunakan oleh guru atau penyaji untuk menyampaikan hasil presentasi materi. Nah, di sini peneliti mengembangkan suatu inovasi baru bahwa aplikasi PowerPoint ini tak hanya digunakan untuk presentasi saja, tetapi digunakan oleh peneliti atau saya sendiri digunakan untuk suatu media permainan baru, yaitu roda sejarah atau spin game. Nah, kita masuk pada poin keempat, yaitu minat peserta didik. Dari poin ini kita dapat ketahui bahwa pada saat pengujian atau pengembangan media pembelajaran ini, guru pertama-tama menyuruh peserta didik untuk maju ke depan. Di sanalah peserta didik akan menekan tombol start atau stop, yang mana roda sejarah ini akan berputar secara otomatis, dan ketika berhenti pada suatu soal atau materi, di sanalah peserta didik akan menjawab pertanyaan terkait soal tersebut. Jika peserta didik tidak dapat mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka dialihkan ke peserta didik yang lain. Yang peserta didik yang tidak mampu menjawab akan mendapatkan hukuman. Nah, kita masuk pada studi relevan. Dari proposal penelitian ini, studi relevan yang diambil
atau menjadi pedoman oleh peneliti, yaitu pada skripsi yang pertama yang dilakukan oleh Indun Riani NIM 1516240183, program pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu tahun 2019 dengan judul Pengaruh penggunaan alat peraga roda putar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 56 Kota Bengkulu. Nah, studi relevan yang kedua yaitu skripsi yang penelitian yang dilakukan oleh Kusna Milanta Ningrum dengan NIM 1401416310 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang tahun 2020 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Papan Permainan Roda Jelajah Indonesia untuk siswa kelas 5 SDN Tugurejo 01 Kota Semarang. Pada penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Triastuti Akbar dan Irwan tahun 2012 dengan judul Penggunaan Papan Permainan untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah. Sedangkan penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Wardah Khairunisa tahun 2019 dengan judul Pengembangan Media Permainan Roda Putar berbasis website untuk keterampilan membaca bahasa Perancis siswa kelas 11 SMA Angkasa Adi Sujipno. Dari studi relevan ini, saya menemukan suatu fakta bahwa penggunaan media roda sejarah atau roda putar ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan keaktifan belajar siswa, dan juga meningkatkan minat belajar siswa. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dikembangkan oleh peneliti yang pertama yaitu kegiatan A. Kegiatan A ini yaitu terkait pengembangan media pembelajaran roda sejarah atau spin game. Media pembelajaran roda sejarah atau spin game ini suatu permainan atau media yang digunakan oleh guru untuk menerangkan materi pembelajaran atau alat bantu pembelajaran. Pada kegiatan B ini dapat menumbuhkan minat belajar siswa, yang mana minat belajar siswa ini adalah suatu situasi yang mana siswa ini mempunyai perhatian dan kesadaran yang tinggi akan materi yang mereka dapatkan, yang disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajarinya tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, kita masuk pada poin 3.1 yaitu terkait metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Research and Development atau RND. RND ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang mana dengan metode penelitian RND ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam menghasilkan suatu produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, dan untuk menguji keefektifan produk maka diperlukannya metode penelitian yang sesuai yaitu RND. Metode penelitian RND ini digunakan sebagai kajian secara sistematik untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil pembelajaran yang harus memerlukan kriteria konsistensi dan keefektifan secara internal. Nah, kita masuk pada model pengembangan ADDE atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Yang pertama yaitu tahap analisis atau analise. Pada tahap ini, yakni tahap analisis, dimunculkan untuk mengetahui dan menetapkan permasalahan apa saja yang terkait pembelajaran sejarah di SMAN 1 Talamau.
Dan pada tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi media pembelajaran apa saja yang mendukung pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Hal ini dimaksudkan juga untuk menentukan media pembelajaran yang efektif, efisien, dan perlu dikembangkan untuk membantu proses pembelajaran yang berlangsung. Pada tahap ini juga terdapat analisis. Yang pertama, analisis terkait KD, yakni KD.3, yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu menganalisis apakah media yang digunakan untuk praktek pembelajaran sejarah ini mudah digunakan, apakah efisien dan efektif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menganalisis apakah dalam kegiatan pembelajaran ini peserta didik dapat menumbuhkan minatnya dalam proses pembelajaran. Dan terkait analisis ini, peneliti juga menganalisis kebutuhan, yang mana analisis ini dimunculkan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pembelajaran sejarah di sekolah tersebut. Dan juga analisis peserta didik dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang, karakteristik, dan pengetahuan peserta didik terkait dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Setelah analisis kebutuhan, tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan desain. Pada tahap ini, peneliti melakukan desain terhadap media permainan roda sejarah atau game atau spin game yang digunakan untuk membuat media pembelajaran sejarah ini. Peneliti menggunakan ikon-ikon apa saja yang digunakan, ikon-ikon Microsoft PowerPoint apa saja yang digunakan terkait pembuatan media permainan tersebut, seperti penggunaan icon insert, transition, animation, slideshow, dan masih banyak lagi icon-icon yang digunakan oleh peneliti. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan atau development. Pada tahap ini, peneliti menspesifikasi desain tersebut ke dalam bentuk fisik, sehingga kegiatan ini menghasilkan media roda sejarah dalam bentuk produk pengembangan. Proses pengembangan terdiri dari desain permainan, langkah-langkah dalam permainan, proses pelaksanaan permainan, keefektifannya dalam proses pembelajaran yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Dan kita masuk pada tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, di mana pada tahap ini media permainan tersebut diuji langsung kepada siswa-siswi kelas 11 IPS 1 SMAN 1 Talamau. Pengujian ini dilakukan untuk melakukan penilaian mengenai produk tersebut apakah efektif atau efisien dalam pengembangan media pembelajaran sejarah. Nah, kita masuk pada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini merupakan tahap terakhir yang mana mengevaluasi hasil penilaian tersebut apakah layak digunakan. Jika media tersebut tidak layak digunakan atau masih perlu perbaikan, maka adanya perbaikan lebih lanjut terhadap media permainan tersebut. Nah, kita masuk pada poin 3.3 yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam proposal ini terdapat 4 poin, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Pada tahap observasi ini, peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan atau terjun langsung di lapangan, yaitu di SMAN 1 Talamau. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti, yang mana kegiatan ini pencatatan secara sistematis menurut Darian, Shah, dan Jazimi tahun 2006. Dan tahap instrumen selanjutnya yaitu instrumen wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan oleh peneliti yaitu
mewawancarai tokoh-tokoh terkait, misalnya peserta didik, guru, dan juga kepala sekolah di sekolah SMAN 1 Talamau ini. Teknik wawancara digunakan oleh peneliti yaitu tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini ialah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya menurut Sugiono tahun 2017. Dan instrumen selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner ini dimaksudkan sebagai alat pengumpulan data yang mana peserta didik mengisi angket dalam penelitian yang diperoleh dari peserta didik atau guru tersebut. Yang selanjutnya yaitu instrumen dokumentasi, yaitu peneliti mengambil gambar-gambar saat melaksanakan pengembangan media pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, kita masuk pada tahap teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik analisis data statistik, deskriptif, kualitatif, di mana statistik deskriptif kualitatif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan untuk umum atau generalisasi. Deskriptif kualitatif ini merupakan teknik analisis data yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa media pembelajaran, sejarah yang berbasis game, media roda sejarah atau pin game menggunakan aplikasi PowerPoint dengan rumus yang telah saya sajikan ini. Nah, di sini saya menggunakan referensi daftar pustaka dan juga jurnal-jurnal yang saya gunakan untuk sebagai pedoman saya dalam pembuatan laporan ini. Untuk itulah sampai pada akhir penjelasan saya. Jika ada salah-salah kata dalam penjelasan ini, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.